الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sudah lama kita tidak bertemu. Kira-kira 3 bulan kita tidak bertemu. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita bertemu lagi. Dan malam ini sudah 2 Muharram. Bulan Muharram ini termasuk ke dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kebaikan yang kita lakukan di bulan haram itu pahalanya berbeda dengan yang kita lakukan selain bulan haram. Begitu juga melakukan dosa, beda ganjaran dosanya yang kita lakukan di bulan haram dan selain bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi dikhususkan, padahal kita dilarang oleh Allah melakukan maksiat, melakukan perbuatan haram. Tapi Allah ingatkan, Allah khususkan, khusus di 4 bulan itu ada penegasan. Maka oleh karena itu, ini sudah bulan haram, dah 2 masuk malam yang kedua malam ini, maka kita dianjurkan amal-amal soleh yang akan kita lakukan. Hadis afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salah ba'dal faridah salatul layl. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada syahrullah, bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat qiyamul lail, solat malam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sini ini hadis yang umum menyebutkan sebaik-baik puasa adalah puasa setelah bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram dari 1 sampai 29 itu lebih baik puasa di bulan yang lain. Jadi ada 10 selain bulan Ramadan. Jadi ada 10 begini. 10 penafsirannya. Wal fajri wa layalin ashr wasyafa'i wal watr. Ada 3 penafsirannya. Demi fajar, walayalin ashr, dan 10 hari. Kemudian Allah bersumpah lagi, Pak, wasyafa'i wal watr, demi waktu fajar dan 10 hari. 10 hari ini ada 3 penafsiran ulama. Yang pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam 21, 2,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 sampai 30. Ini yang pertama. Yang kedua, 10 hari di bulan Muharram, 1 sampai 10 Asyura. Yang ketiga, ulama menafsirkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di antara 3 tafsir ini, memang ulama menguatkan, merajihkan pendapat adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah lebih afdal. Karena memang bulan Dzulhijjah itu terdapat haji di sana. Dan yang paling banyak hamba Allah dimerdekakan dari api neraka bukan di bulan Ramadan, melainkan di bulan Dzulhijjah pada hari Arafah. Penafsiran yang ketiga, 10 Muharram. Yang pertama tadi Ramadan, Muharram, kemudian Dzulhijjah. Yang paling rajih memang Dzulhijjah, yang paling kuat. Tetapi dari ketiganya tadi, puasa setelah Ramadan itu lebih baik kita lakukan di bulan Muharram. Jadi yang paling takkid, yang paling kuatnya dari 1 sampai 10. Kalau tak sanggup nanti ada 9, 10. Tak sanggup juga baru 10. Jangan pernah ditinggalkan. Ini juga kemudian disambung oleh Allah wasyafa'i wal wad, dan demi yang genap dan ganjil. Apa yang genap ganjil? Yang genap penafsiran pertamanya, yang genap itu makhluk, yang ganjil itu Allah Khalik. Setiap makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan. Yang kedua, wasyafa'i, yang genap itu maknanya 10 Dzulhijjah, sedangkan yang ganjil itu adalah 9 Dzulhijjah. Penafsiran yang kedua. Yang ketiga, penafsirannya dan demi yang genap dan ganjil. Genap dan ganjil itu kedua-duanya termasuk solat, karena solat terdiri dari rakaat yang genap dan ganjil. Subuh genap, duhur genap, asar genap, maghrib ganjil, isya genap. Ada 3 penafsiran ulama tentang ini. Kemudian masuk ada 2 pendapat yang menjelaskan alasan penamaan bulan ini. Bulan Muharram ini dinamakan bulan Muharram dari kata haram, yang maknanya adalah larangan, sebagai penegasan terhadap keharaman berperang di bulan ini. Karena dahulu orang-orang Arab mengubah-ubah urutan bulan. Mereka menghalalkan perang pada 1 tahun, kemudian mengharamkan pada tahun berikutnya. Yang kedua dinamakan Muharram karena bulan ini termasuk salah satu dari 4 Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang disinggung dalam surah At-Taubah ayat 36 di atas. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, dakhara Syaikhu Alamuddin As-Sakhawi fi juz'in jama'ahu sammahu al-mashhur fi asma'il ayyam wasyuhur anna al-muharrama summiya bidzalika likaunihi syahran muharraman wa indi annahu summiya bidzalika ta'kidan li tahrimihi li'anna al-araba kanat tataqallabu bihi fatuhilluhu aman wa tuhirrumuhu aman. Syekh Alamuddin As-Sakhawi ini termasuk muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutkan dalam salah sejilid karyanya yang beliau kumpulkan, yang beliau beri judul Al-Mashhur, nama-nama hari dan bulan, bahwa dinamakan Muharram, bulan ini termasuk bulan haram. Adapun menurutku, katanya, dinamakan Muharram sebagaimana peneganan terhadap keharaman berperang di bulan tersebut, karena orang Arab dahulu mengubah-ubah urutan bulan. Mereka menghalalkan perang di 1 tahun lalu mengharamkan di tahun berikutnya.
tafsir Ibnu Katsir. Jadi orang Arab pada sebelum Islam itu suka merubah-rubah. Jadi kondisi Arab sampai sekarang, Pak, Arab ini perang terus, tak pernah diam. Perang. Contohnya sekarang di Suriah, berapa banyak yang kelaparan, mengungsi ke Eropa. Kalau hikmahnya memang terjadi penyebaran Islam, kita ambil hikmahnya. Tapi kalau kita lihat sedihnya, luar biasa sedihnya. Untunglah kemarin di Turki menang lagi Erdogan. Kalau tidak, itu penerus pemimpin sekuler yang pengagum Kemal Atatürk. Janjinya apa? Kalau dia menang, dia akan usir seluruh pengungsi yang berasal dari Suriah yang berada di Turki. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita bacakan hadis yang kedua. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Laitsun. Ada hadis ini kalau dalam ilmu hadis, ini ilmu hadis namanya tahwilus sanad. Tahwilus sanad ini maknanya apa? Dia ambil dari guru yang lain juga. Wa haddatsana, dan mengabarkan kami lagi selain Qutaibah tadi Ibnu Sa'id, disebut dengan haddatsana Ibnu Rumhin akhbarana Al-Laitsu 'anil Nafi'in 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman yasumuhu ahlul jahiliyati faman ahabba minkum ay yasumahu falyasumhu wa man kariha falyada'hu. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Lais dalam jalur sanad yang lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumhin, telah mengabarkan kepada kami Al-Lais dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari itu adalah hari yang dijadikan kaum jahiliyah untuk berpuasa. Maka barang siapa di antara kalian menyukai untuk berpuasa, maka berpuasalah, dan barang siapa tidak menyukai maka tidak mengapa meninggalkannya. Kenapa? Karena orang jahiliyah juga puasa di hari Asyura. Jadi di sini hukumnya tidak wajib, sunnah. Kemudian haddatsana Yahya ibn Bukhairin haddatsana Al-Laits an Uqailin an ibn Shihabin an Aurata an Aisyah radhiyallahu anha wa haddatsani Muhammad bin Muqatil qala akhbarani Abdullah huwa ibnu Mubarak qala akhbarana Muhammad ibnu Abi Hafsah an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanu yasumuna Asyura qabla an yufrada Ramadan wa kana yawman tustaru fihi al-Ka'bah falamma farada Allahu Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a an yasumahu falyasum wa man syaa'a an yutrakahu falyatrukhu. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhairin, telah menceritakan ke kami Al-Lais dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam jalur sanad yang lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah, dia adalah Ibnul Mubarak. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abu Hafsah dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, manusia melaksanakan puasa pada hari Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan, dan hari itu adalah hari ditutupnya Ka'bah dengan kiswah. Jadi
Ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkehendak untuk puasa maka berpuasalah, dan barang siapa berkehendak untuk meninggalkannya maka tinggalkanlah. Artinya apa? Sebelum kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura sudah duluan. Maka sebelum dulu puasa Ramadan, Asyura itu tingkatannya wajib puasanya. Puasa rasa syukur. Karena hari itu Musa alaihi salam dibebaskan dari Fir'aun. Selamat. Kemudian hadis yang lain, yang pertama tadi dari Ibnu Umar, yang kedua dari Aisyah, yang ketiga dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata, wa su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Qala wa su'ila an saumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah, beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura, beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi keutamaannya adalah dihapuskan dosa kita setahun yang lalu. Ini disebutkan hadis ini adalah puasa Asyura hari ke-10 di bulan Muharram. Kemudian bagaimana hukum puasa tanggal 10 Asyura saja? Ulama Hanafiyah menegaskan bahawa makruh hukumnya jika berpuasa pada tanggal 10 saja dan tidak diikut sertakan dengan tanggal 9 Muharram atau tidak diikutkan dengan puasa tanggal 11-nya. Sedangkan ulama Hambali tidak menganggap makruh jika berpuasa tanggal 10 saja. Sebagaimana pendapat ini menjadi pendapat dalam mazhab Imam Malik. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala bahawa Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq dan selainnya mengatakan bahawa dianjurkan, disunahkan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 sekaligus, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari ke-10 dan berniat berkeinginan puasa juga pada hari ke-9. Apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah puasa pada hari ke-9? Imam Nawawi melanjutkan penjelasannya. Sebagian ulama mengatakan bahawa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari ke-10 sekaligus ke-9 agar tidak tasyabuh menyerupai orang Yahudi yang hanya puasa pada hari ke-10 saja. Dalam hadis Ibnu Abbas juga terdapat isyarat mengenai hal ini. Jadi untuk kehati-hatian, siapa tahu salah dalam penentuan hari Asyura tanggal 10 Muharram, pendapat yang menyatakan bahawa Nabi menambah hari ke-9 agar tidak menyerupai puasa orang Yahudi adalah pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat sunnah berpuasa pada tanggal 11 bagi yang tidak sempat puasa tanggal 9-nya. Bahkan disebutkan oleh Asy-Syarbini dalam Al-Khatib Imam Asy-Syafi'i dalam dan Al-Imla menyatakan bahawa disunahkan puasa 3 hari sekaligus, 9, 10 dan 11 Muharram. Kesimpulannya, tidak makruh melaksanakan puasa Asyura saja, yaitu tanggal 10 tanpa diiringi tanggal 9, namun lebih baik 2 hari tersebut digabungkan untuk berbeda dengan orang Yahudi. Jika tidak sempat tanggal 9 dan 10, maka bisa memilih tanggal 10 dan 11-nya untuk berpuasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perintahnya kita untuk puasa pada hari ke-9 Muharram adalah agar berbeda kita dengan orang Yahudi yang memang mereka berpuasa. Jadi ulama di sini berbeda pendapat. Kalau kita memang mau, kita puasa tadi sudah mulai puasa bagi yang sanggup. Sampai kapan? Sampai hari ke-10. Karena disebutkan di sini
sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Jadi kalau kita puasa di bulan selain Ramadan, misalnya Sya'ban, Rajab, itu lebih baik di bulan Muharram kita puasa. Rahasianya wallahu a'lam. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya yang tidak dijelaskan apa hikmahnya di balik ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ajak saudara-saudara kita kalau tidak sanggup nanti puasanya di 9-10, yang penting 10-nya tidak tertinggal. Karena diampunkan dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Perintah Nabi kita puasa di 9-nya agar berbeda dengan orang Yahudi. Sekarang ada pula orang yang sombong, salamnya pun pakai salam Yahudi, ya. Shalom alaihim, bahkan dinyanyikan. Ini sudah kelewat sombong orang ini, bahkan nantang MUI. Wallahu a'lam. Siapa di belakangnya kita tidak tahu. Karena tiba-tiba tetangganya juga mengatakan dulu orangnya biasa, tiba-tiba bisa punya lahan 1.200 hektar. Ada yang berkembang, ada NII, ada bunker senjata dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah membukakan semua. Dan ini bahaya pesantren yang begitu mengajarkan yang mencampur adukkan ajaran Islam. Dan bahkan beliau masih sombong bercita-cita ingin apa? Khatibnya nanti perempuan. Ini rupanya ada juga kita di sini rupanya. Pesantren Langkat ya. Kemarin dia ngasihkan perempuan yang jadi imam. Kita di Medan ini perempuan yang jadi imam, kemudian diperagakan oleh satu padepokan cara sholatnya. Seorang YouTuber ini sudah dipanggil oleh polisi, diminta keterangan. Jadi di Medan pun ada. Yang hebatnya sudah sesat, ada juga ikutnya. Inilah di Indonesia. Imam Mahdinya pun kemarin itu orang Mandailing, ada juga yang ikut. Ya, sampai ke Mekah. Memproklamirkan dia jadi Imam Mahdi. Karena kan Imam Mahdi itu kan memproklamirkan di baiat dia nanti di Ka'bah. Nah, karena dia baca hadis itu pergilah dia umrah. Minta orang untuk baiat dia. Ada juga dipancing buat seminar Imam Mahdi. Itu yang ngasih tahu saya salah satu komandan di Bukit Barisan, termasuk intelijennya, dan yang menjemput Gapatar, ya, Gapatarnya orang Medan, Sumut ini, yang mereka sudah buat perkampungan di Kalimantan kemarin. Salah satunya ketua Gapatar Sumut ini PNS aktif, dosen USU. Dosen, Pak. Bukan orang bodoh, bukan ecek-ecek. Pintar orangnya, dosen. Ikut. Ya, hanya begini-ginilah. Kenapa kita masih dihindari oleh Allah, diselamatkan? Karena salah satunya masih menyambung silaturahmi kita ini. Masih ikut kajian. Masih mau mendengarkan ceramah. Kalau tidak sendiri-sendiri, bedalah nantinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang Muharram. Ya, ini permintaan. Ada juga yang bertanya tentang buang air kecil, hadis-hadis tentang buang kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya bagaimana hadis-hadis yang Nabi sehari-hari buang air kecil. Hadisnya dibagi dalam 5 yang saya baca. Dalam 5.
Ada hadis riwayat Aisyah. Yang kedua riwayat Huzaifah. Yang ketiga riwayat Abdurrahman. Yang keempat riwayat Ibnu Umar. Kemudian yang kelima riwayat Buraidah. Jadi ada 5 hadis. Hadis Aisyah mengatakan, man haddathakum, siapa yang mengabarkan Nabi buang air kecil sambil berdiri, maka jangan kalian percaya. Hadis yang kedua dari Huzaifah berbeda, bertolak belakang dengan hadis Aisyah. Kata Huzaifah, Nabi sampai ke tempat subatati qaum, tempat macam buang sampah. Nabi berdiri buang air kecil di situ. Fanahaitu, aku menjauh dari Nabi. Kata Nabi, idni, mendekatlah engkau Huzaifah. Kemudian aku mendekat, aku berdiri di belakang Nabi. Nabi buang air kecil sambil berdiri. Ini sudah berbeda dengan hadis. Kemudian hadis Abdurrahman. Abdurrahman katanya, Nabi suatu hari keluar bertemu dengan kami. Wa fi yadihi, di tangan Nabi itu ada semacam perisai sebesar tudung saji, perisai yang terbuat dari kulit dan dari rotan. Kemudian Nabi megang itu, kemudian Nabi duduk jongkok menghadap ke situ buang air kecil. Hadis yang keempat dari Ibnu Umar, dia berkata ayahnya Umar bin Khattab buang air kecil berdiri. Kemudian ketika buang air kecil berdiri, datang Nabi. Kata Nabi, ya Umar, wahai Umar, jangan kau buang air kecil sambil berdiri. Kata Umar, setelah aku ditegur oleh Nabi, aku tidak pernah buang air kecil berdiri setelahnya sampai meninggal dunia. Kemudian hadis yang kelima dari Buraidah, 3 ciri-ciri orang yang kurang adab. Hadis itu disebutkan apa? Yang pertama, orang yang mengusap keningnya sebelum selesai solat. Yang kedua, orang yang mentiup, menghembus tempat sujudnya, ada pasir tiupnya. Yang ketiga, laki-laki yang buang air kecil sambil berdiri. 3 ini. Tapi hadisnya ketika kita cek satu persatu, hadis Aisyah itu disebut sahih li ghairi, yang mengatakan Nabi tidak pernah buang air kecil kecuali sambil jongkok. Itu di rumah, betul. Hadisnya sahih li ghairi. Apa makna sahih li ghairi? Hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau sahih li ghairi dari hasan naik jadi sahih li ghairi. Hasalnya hasan karena banyak riwayat. Hadis Huzaifah yang mengatakan Nabi buang kecil sambil berdiri di luar rumah, itu hadisnya muttafaqun alaih. Apa hadis muttafaqun alaih? Hadis yang paling sahih di atas dunia ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menerima hadis. Kalau yang sudah diriwayatkan sama Bukhari sama Muslim, itu hadis yang paling sahih di bawah Al-Quran. Hadis yang ketiga, bahwa Nabi buang air kecil sambil berdiri yang menghadap perisainya tadi, itu hadis juga sahih. Hadis yang keempat, bahwa larangan Nabi kepada Umar bin Khattab buang air kecil sambil berdiri, hadisnya dhaif, lemah, karena bertentangan dengan hadis sahih. Sedangkan hadis yang kelima, itu hadis yang mengatakan orang yang kurang adab, termasuk itu apa? Buang air kecil sambil berdiri, itu hadisnya mungkar. Apa makna mungkar? Mungkar itu periwayatnya tertuduh pernah berbohong tentang hadis Nabi. Jadi berat kalau periwayat hadis ini sekali dia berbohong atas nama Nabi, atas nama hadis, seumur hidup hadisnya enggak diterima lagi walaupun taubat. Itu beratnya. Jadi ulama hadis ini tak boleh berbohong sekalipun. Sekali berbohong, taubat dia, tak diterima hadisnya. Itu beratnya. Maka beda sama pejabat, makin banyak bohongnya makin maju dia.
Itu ulama hadis. Bahkan ada ulama setingkat Imam Bukhari, dia pernah mencari hadis yang pernah kita ceritakan. Satu hadis dia cari sampai ke Mesir. Di Mesir itu terdengar ada seorang syekh, ada ulama yang meriwayatkan hadis yang ia cari. Di Mesir itu banyak keledai, Pak, untuk ngangkut-ngangkut barang. Kakinya kecil tapi kekuatannya bisa ngangkut barang 1 ton beratnya. Kuat itu keledai. Apa yang terjadi? Ternyata ulama periwayat hadis ini masih di kebunnya. Imam Bukhari nunggu. Kalau Bapak pergi ke Mesir nanti coba Bapak lihat itu di keledai itu diikat, ada ember yang diikat pakai ini. Seolah-olah ada makanan di dalamnya supaya keledai itu jalan terus. Imam Bukhari melihat ini ember ini ada makanan enggak? Ada rumput enggak? Dilihat sama Imam Bukhari ternyata di dalam ember tersebut tak ada makanan. Ini apa artinya? Tipuan kepada keledai tersebut. Imam Bukhari akhirnya apa? Ditinggalkan syekh tersebut, tak jadi diambil hadis. Apa kata Imam Bukhari? Orang yang bohong kepada hewan saya tidak akan ambil hadis, apalagi bohong sama manusia. Itulah ulama hadis. Maka kalau dalam kitab banyak ditemukan ucapan ulama begini, huwa alimun fit tafsir, dia alim tentang tafsir, alim tentang fikih, tapi tentang hadis nanti tak bisa dia ambil hadisnya, dhaif. Inilah tingkatan hadis-hadis yang tadi. Intinya apa? Ada ulama mengatakan makruh buang air kecil. Di antaranya Aisyah yang mengatakan makruh buang air kecil sambil berdiri kalau tanpa udzur. Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Musa Asy'ari, kemudian Ibnu Uyainah, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Jadi di Indonesia kenapa kurang orang yang buang air kecil sambil berdiri? Karena mazhab Syafi'iyah menganggap makruh yang tanpa udzur. Apa artinya udzur? Udzur artinya WC masih banyak terbuka, enggak penuh, masih ada tempat. Kecuali kita udah sesak kali, WC penuh, yang ada cuma tempat berdiri, itu enggak udzur. Atau lagi sakit pinggang, tidak bisa jongkok. Atau lagi sakit lutut, tidak bisa jongkok. Itu tanpa udzur. Yang kedua mengatakan boleh secara mutlak. Ini pendapatnya Umar dalam satu riwayat, Ali. Jadi nggak boleh kita bilang, wah orang yang buang kecil sambil berdiri kurang adab. Kita sudah nuduh sebagian sahabat yang buang air kecil sehari-harinya itu berdiri. Seperti siapa? Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi yang nomor 4. Kemudian Zaid bin Sabit, penulis Al-Quran, penulis wahyu ini. Kemudian Ibnu Umar, ahli fikih kota Madinah. Sahal bin Sa'ad, Anas bin Malik 10 tahun jadi pembantu Nabi. Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak di atas muka bumi ini periwayat hadis. Kemudian Huzaifah bin Yaman. Ini pendapat Hambali. Yang ketiga membuat perincian. Buang air kecil berdiri boleh dengan syarat ketika buang air kecil sambil berdiri tidak memercik kembali kepada orang yang buang air kecil tadi, baik kena pakaiannya atau tubuhnya. Jadi kesimpulannya apa? Di masjid boleh buat sarana untuk buang air kecil orang sambil berdiri. Ada 3, ada untuk apa? Kalau WC di sana kekurangan. Untuk apa ini? Yang pertama, ketika orang datang di azan terlambat, wudhu, sedang dia lagi sesak kali, bahasa Medan sesak. Ternyata sampai ke Jakarta nggak kenal orang sesak pipis, yang ada sesak nafas. Ya. Bilang sesak kali aku, kalau sesak pergi kalau ke rumah sakit, katanya jangan lo ke kamar mandi. Jadi untuk apa? Supaya orang tadi bisa buang air kecil dengan cepat, dia bisa ikut imam takbiratul ihram bersama imam. Ini antisipasi, bukan tujuan. Kita kasih sarana agar mudah orang ibadah. Jadi kalau kita buat nanti, misalnya ada di masjid, BKM buat punya dasar, kenapa dibuat? Jadi kalau orang di debat orang, kenapa dibuat? Wah rumah apa?
masjid ini ternyata kurang adab, disediakan buang air kecil sambil berdiri. Tidak, bukan kurang adab, karena sebagian sahabat pernah atau melakukan buang air kecil sambil berdiri. Kita pun. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil jongkok? Ya, dan itu dihina sama orang Yahudi. Ketika tadi yang di luar tadi dihina sama orang Quraisy. Apa katanya? Kayak perempuan buang air kecil. Jadi orang Arab sudah bilang begitu dulu. Jadi kalau jongkok buang air kecil, wah udah kayak perempuan, diketawain, dibully. Seharusnya berdiri laki-laki. Dan itu dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian yang di rumah tadi Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah, betul. Jadi kalau sekarang bapak-bapak buang air kecil kamar mandi, istrinya tahu nggak? Mau jongkok, mau berdiri, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi kenapa Aisyah tahu? Karena berbeda kondisi rumah Aisyah dengan rumah Nabi. Nabi tinggal dengan Aisyah hanya berdua. Menantu tak tinggal di rumah, cucu tak tinggal di rumah. Kemudian kamar mandinya beda sama kita. Kalau buang air besar di mana? Bukan di rumah, di luar. Dan air seni Nabi itu tak bau macam air seni kita. Karena dalam riwayat yang lain, walaupun dhaif, itu kan ada pembantunya yang Nabi buang kecil malam hari, ditaruh di macam apa? Di spot namanya itu, yang tempat buang kecil. Taruh di bawah tempat tidur. Ada perempuan itu haus malam hari, diambilnya, diminum. Seandainya bau kan kecium. Karena Nabi itu memang sangat wangi tubuhnya. Jadi kalau udah nyampe wanginya kecium. Kulitnya itu kata para sahabat ketika bersentuhan dengan kulit para sahabat salam, kulitnya Nabi ini lebih lembut dari sutra. Melihat muka Nabi itu lebih lazat, lebih nikmat dibandingkan melihat bulan purnama indahnya. Maka itu luar biasa ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya kalau yang bertanya, buang air kecil berdiri boleh asal tidak memercik. Tapi kalau dibilang afdal, mana yang paling baik? Memang lebih baik jongkok. Itu kalau bilang lebih baik. Tapi kalau dari segi kesehatan kita nggak bisa jelaskan karena itu domainnya dokter. Perbedaan anatomi manusia ketika berdiri, ketika jongkok itu dokter yang bisa jelaskan. Kalau kita ustadz bisa jelaskan hukum dan hadis-hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan baik seputar materi ini ataupun di luar materi ini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya. Kayak dengan puasa Asyura ini Pak Ustaz. Ya. Tadi kan disarankan tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Kalau untuk tanggal 10 sebut puasa Asyura. Ya. Dan terkait dengan puasa ini tentu ada niat. Kalau puasa tanggal 10 kita niatnya puasa Asyura. Tanggal 9 atau tanggal 11 niatnya seperti apa Pak Ustaz? Ya. Yang kedua Pak Ustaz, terkait dengan tadi buang air kecil. Ya. Untuk zaman sekarang kan laki-laki sebagian besar itu kan berjalan keluar rumah pakai celana ini. Dalam hal pakai celana ini, kalau kita mau buang air kecil jongkok di WC umum ataupun di kamar mandi masjid, itu kan sulit ya Pak Ustaz. Kalaupun bisa harus buka semua. Kalau dengan celananya dulu udah jelas nanti seperti pada celana kita. Nah ini kalau kita mau melakukan itu tadi kan lebih afdol ya jongkok. Rasanya agak berat. Itu pun mungkin bisa berdiri. Nah kalau berdiri juga ada risiko kepercikan pada pakaian kita karena lantainya tidak pasir ataupun yang langsung menyerap air. Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Yang pertama tentang nama, kalau 10 disebut dengan Asyura atau Asyara. 9 itu katanya Tasu'ah, Tis'ah. Kalau bahasa Arabnya Wahid, Itsnain, Salasah, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Samaniyah, Tis'ah, Asyara. 10. 11 apa? Ihda Asyara. 11 Ihda Asyara minal Muharram. Saya puasa hari ke-11 daripada bulan Muharram. Nawaitu sauma yauma ihda asyara minal Muharram. Kalau 9-nya nawaitu sauma tasu'a minal Muharram. Sengaja aku puasa hari ke-9 dari bulan Muharram. Ini yang pertama niatnya. Jadi niat puasa yang seperti ini, karena dia sudah jelas tanggalnya, syarat niatnya wajib tabyid. Mana tabyid? Wajib di malam hari. Beda dengan sunnah yang tidak ditentukan tanggalnya. Contohnya sunnah misalnya hari Selasa mau puasa, pulang ke rumah seperti pernah kita jelaskan. Pulang ke rumah, tanya mesti ada makanan? Belum ada makanan. Belum ada yang beli? Belum. Belum ada yang masak? Belum. Udah jam 8, belum ngopi, belum makan. Ya, udah. Kalau begitu aku puasa aja dan nanggungnya. Apalagi kalau jam 10. Selama belum zawal, tergelincir matahari mendekati waktu duhur, artinya jam 11 pun masih boleh berniat. Ini sunnah yang tidak ditentukan. Adapun sunnah yang ditentukan kayak Asyura tadi sudah ada penentuannya, maka harus wajib niatnya di malam hari 9, 10, 11. Yang kedua, buang air kecil bagi kita yang pakai celana. Bagaimana? Memang kalau saya sendiri kadang kalau masuk kamar mandi pakai celana saya buka semua. Maka di kamar mandi saya masuk yang pertama apa ya? Kamar mandi saya perhatikan, ada nggak di kamar mandi itu tempat gantung celana? Maka kadang kalau nggak ada saya keluar lagi. Kalau kamar mandi umum yang kerannya kadang hidup kadang tidak, jangan kita terjebak. Yang pertama itu yang saya hidupkan kerannya. Kalau hidup jadi, kalau tidak keluar lagi cari. Jadi untuk memastikannya, untuk lebih baik, memang kita buka semuanya. Setelahnya kalau ada terasa di sini kena percikannya, ambil air 1 gayung, siram dari bawah lutut ini. Ini untuk kehati-hatian. Tak boleh kita menyepelekannya. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan penyebab azab kubur yang orang di Madinah itu, yang Nabi belah pelepah kurma itu adalah orang yang menyepelekan buang air kecil, bukan yang lain. Menyepelekan air kecil, buang air kecil tidak bersih, netes, udah dianggap udah netes, 1 netes ada, udah selesai itu. Dan tiap hari dia lakukan demikian. Kenapa? Kalau yang demikian dilakukan tiap hari, solatnya tidak sah, sama seperti yang tidak solat. Maka lebih baik kita berhati-hati ketika buang air kecil. Pastikan tidak memercik kena celana ataupun kena badan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada. Kita tutup kajian kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.